Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat rahmat serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, Ibu Elega akan menyampaikan materi di kelas 4 yaitu bab 3 tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Submateri yang kita pelajari kali ini adalah tentang keragaman sebagai sunnatullah. Kalian tahu anak-anak, sunnatullah adalah ketentuan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua sebagai perwujudan rasa kasih sayang Allah kepada kita. Allah memberikan banyak sekali keragaman dalam kehidupan kita. Jika kita mampu menghargai keragaman, maka kita akan merasakan indahnya hidup dalam keragaman. Menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan yang lainnya merupakan contoh-contoh sikap toleransi. Ketika kita mampu menghormati dan menghargai semua perbedaan itu, maka kita sudah menerapkan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak semuanya tahu tidak pentingnya toleransi? Toleransi dapat menghindari perpecahan dan konflik. Kalian bayangkan saja, bagaimana kalau kita tidak saling menghargai dan menghormati? Maka perpecahan di mana-mana, konflik di mana-mana, permusuhan di mana-mana. Kemudian, dengan adanya toleransi bisa meningkatkan persatuan karena kita sama-sama saling menghargai dan menghormati. Jika semuanya sudah aman, tenang, tentram, dan damai, maka kehidupan kita akan harmonis. Ketika kita menghargai dan menghormati satu sama lain, maka tidak akan ada lagi perpecahan itu. Anak-anak semuanya, bentuk-bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Nah, betul. Yang pertama adalah toleransi beragama. Bagaimana cara kita menerapkan toleransi dalam beragama? Ya, betul sekali. Toleransi dalam beragama dapat kita tunjukkan dengan cara menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Di dalam Al-Quran juga di surah Al-Kafirun ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Kata Allah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih dan menganut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, kita tidak perlu atau tidak usah mengajak orang lain untuk menganut agama dan kepercayaan kita kepada orang lain karena apa? Kita semua diberikan kebebasan untuk memeluk agama. Tetapi kita juga tidak boleh loh mencampur adukan ajaran agama. Nah, yang kedua, toleransi sosial. Bagaimana cara penerapannya? Penerapannya adalah dengan mengenali dan menerima keragaman, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Anak-anak semuanya, selain toleransi sosial, yang ketiga adalah toleransi dalam berpendapat. Ketika kita berpendapat, seringkali kita temukan bahwa pendapat kita tidak sama dengan orang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Dan kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita tidak perlu memaksakan orang harus setuju dengan pendapat kita. Walaupun tidak sependapat, kita tetap harus menghormati pendapat orang lain. Anak-anak ibu semuanya, di antara manfaat toleransi yang paling penting adalah akan membuat hidup kita menjadi lebih damai dan rukun. Bisa mempererat persahabatan dan kerjasama. Mencegah konflik dan perpecahan. Karena dengan seperti itu kita akan membangun budaya masyarakat yang saling menghargai dan menghormati.
Cara membangun toleransi? Ya, jika kita mampu menerapkan toleransi, maka akan mudah. Cara membangunnya adalah dengan cara saling menghormati, menghargai, tanpa meninggikan diri sendiri di atas orang lain. Kemudian kita berempati, berusaha memahami keadaan dan emosi orang lain. Kemudian diskusi yang sehat, karena dengan berdiskusi satu sama lain, kita bisa mendapatkan pandangan dan wawasan yang luas. Kemudian kita bersikap terbuka atau memahami dan menghargai keberagaman sebagai aset kita bersama. Nah, anak didik ibu menjadi generasi yang toleran dan menghargai keberagaman itu harus kita mulai dari kita sendiri loh. Jika kita sudah memulainya dari diri kita sendiri, maka orang lain akan melihatnya dan insya Allah orang lain bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Anak-anak, keragaman itu adalah sebuah kekayaan. Kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan kita sia-siakan ya. Baiklah anak-anak semuanya, ini adalah link elektronik LKPD. Nanti setelah pelajaran ini berakhir, maka kalian akan Ibu instruksikan untuk membuka link LKPD. Nah, di sana terdapat latihan-latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nanti dikerjakan ya, anak didik Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian hari ini. Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita sama-sama terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.